Teman-teman, saat teduh kita pagi ini, Imamat pasal 22 memberi banyak pelajaran tentang pelayanan dan ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan memberikan peringatan untuk para imam bahwa mereka tidak boleh melanggar kekudusan persembahan umat yang dikuduskan bagi Tuhan. Ayat 1 dan 2 berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku. Agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Ibadah Israel berpusat pada persembahan korban. Setiap dosa harus ditebus dengan darah hewan korban, supaya Tuhan mengampuni dan berkenan kembali kepada umatnya. Setiap ucapan syukur pun juga diungkapkan melalui korban syukur bagi Tuhan. Dan apa yang dipersembahkan untuk Tuhan adalah kudus, adalah merupakan milik Tuhan. Nah, kekudusan ini tidak boleh dilanggar dengan segala sesuatu yang dapat membuat seorang imam menjadi najis. Yang dapat membuat seorang imam menjadi najis adalah sakit kusta, mengeluarkan lelehan, kena sesuatu yang najis seperti mayat atau air mani, tersentuh binatang merayap, memakan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, juga membuat seorang imam menjadi najis. Nah, ketika seorang imam dalam keadaan najis, maka dia tidak boleh melaksanakan tugas keimaman. Dia juga tidak boleh memakan hewan kurban yang menjadi bagian imam sampai ia menjadi tahir kembali. Nah, jika kita tarik pelajaran dari ketetapan ini, maka tangan seorang imam haruslah suci. Dia tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran, dia tidak boleh meremehkan ketetapan-ketetapan. Jika seorang hamba Tuhan tidak mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan, maka dia tidak layak di hadapan Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan. Panggilan hamba Tuhan bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Di pasal 21 kita sudah belajar bahwa seorang yang cacat fisik pun tidak dapat melakukan tugas keimaman, sekalipun dia adalah keturunan imam. Hanya mereka yang terbaik sajalah yang dipilih Tuhan dan ditetapkan untuk menjadi hambanya. Hanya mereka yang terbaik yang pelayanannya berkenan di hati Tuhan. Bagi orang tua, jangan pernah menyodorkan anakmu yang nakal untuk menjadi hamba Tuhan supaya dia menjadi baik. Jangan juga mengirim anakmu yang tidak mampu mendapatkan ranking di sekolah, lalu kemudian mengirimnya ke STT. Jika anakmu punya masalah kejiwaan, itu juga tidak boleh. Kita semua sudah dipusingkan dengan hamba Tuhan yang halu, yang menyampaikan nubuatan-nubuatan atau pewahyuan-pewahyuan yang tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan. Pelayanan hamba Tuhan adalah pekerjaan yang suci. Dan bagi kita semua hamba Tuhan, pastikan diri kita memang pantas, memang punya semangat yang suci, dan menjaga diri suci, agar pelayanan kita tidak melanggar kekudusan Tuhan. Nah, itu bagi hamba Tuhan. Nah, sekarang bagi jemaat, Tuhan juga menuntut bahwa persembahan untuk Tuhan haruslah yang terbaik. Lembu atau kambing domba tidak boleh ada cacatnya, walau hanya sedikit saja. Hewan itu tidak boleh hewan yang buta, patah tulangnya, mengalami luka, bisulan, kedal, atau berkurap. Persembahan untuk Tuhan haruslah merupakan persembahan yang terbaik dan yang sempurna. Jika binatang itu memiliki tubuh yang tidak proporsional, dia tidak bisa menjadi persembahan korban nasar. Dia hanya boleh menjadi korban sukarela. Masih ada banyak bentuk-bentuk ketidaksempurnaan dari hewan yang membuatnya tidak bisa dijadikan sebagai persembahan bagi Tuhan. Persembahan untuk Tuhan haruslah yang terbaik. Barulah persembahan itu berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 31 sampai dengan 33 menjadi ayat penutup yang pesannya sangatlah jelas. Dengan demikian, kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan, janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah orang-orang Israel
Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu, akulah Tuhan. Teman-teman, apa yang kita bisa petik sebagai sebuah pelajaran? Ini untuk jemaat. Ibadah harus disertai dengan kesungguhan hati. Ibadah harus disertai dengan hati yang takut akan Tuhan. Ibadah tidak boleh hanya sekedar kewajiban atau kebiasaan. Jemaat harus betul-betul siap untuk menyembah Tuhan. Persembahan pun harus merupakan persembahan yang terbaik. Jika mengacu kepada ketetapan Tuhan ini, yuk mari kita belajar mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jika persembahanmu berupa uang kertas, maka pilihlah uang kertas yang paling baik keadaannya. Engkau sedang memberi untuk Tuhan. Jangan uang yang diperoleh secara tidak halal, itu pun juga tidak berkenan di hati Tuhan. Jika cara ibadah kita benar, maka benarlah janji Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Jika kita merasa belum diberkati dengan ibadah yang kita lakukan selama ini, maka periksalah caramu beribadah, lalu perbaikilah. Tuhan pasti berkenan dan menerima ibadahmu, dan engkau pasti akan diberkati oleh Tuhan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.